Halo Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi di channel YouTube-nya Monkey World Garage, yaitu Monkey World Garage TV bersama gua Herman MWG. Oke, kita mau ngebahas nih, ini isu yang sebetulnya udah lama di channel kita sebelumnya atau di video-video kita sebelumnya pernah kita bahas. Ketidaksempurnaannya si 390 Adventure itu apa sih? Nah, oke. Ketidaksempurnaannya yang paling signifikan dan yang paling terjadi sama sering terjadi sama motor teman-teman itu adalah stalling isu. Jadi motor C390 Adventure 2020 bahkan di 2022 ya kan, dari dua importer yang berbeda gitu kan, itu atau dua APM lah ya, dua APM KTM yang berbeda itu memiliki isu yang hampir sama. Walaupun memang gue mau mesti perjelas dulu. Untuk yang barang-barang PMA sekarang sebagai APM resminya KTM saat ini, ya kan, Premium Motorindo Abadi, itu kan ngeluarin 390 Adventure yang 2022. Yang perbedaannya adalah dia nggak ada adjustable suspension depan dan belakang. Yang lainnya semua sama, ya kan? Jadi perbedaan di situ. Nah, untuk yang di tahun 2022 itu isu stalling memang nggak separah yang tahun-tahun sebelumnya, yang zamannya Penta atau zaman angkatan motor gue. Walaupun juga nggak semua motor keluaran 2020 yang zamannya Penta dulu, yang perbedaannya signifikan adalah dia ada adjustment suspension depan dan belakang. Itu nggak semua motor juga kena isu stalling. Gitu. Gue contohnya, yang WG dulu sempat punya dua motor. Satu motor yang memang gue pakai sendiri, ya kan, yang kita pakai buat touring, kita pakai buat dual purposean, kita pakai buat off-roadan, bahkan terakhir kita pakai buat hard, apa dibilang ya, bukan enduro, ya enduro lah, di acaranya Rimba Ride, Givi Rimba Ride 2023 Malaysia. Itu nggak ada isu stalling. Tapi di motor yang putih, waktu itu kita sempat punya yang putih, itu ada isu stallingnya, gitu loh. Nah, tadi kan gue bilang sama kalian, ternyata akhirnya kita cari-cari. Jadi dari isu stalling ini, dari ketidaksempurnaannya si 390 Adventure ini, kita coba cari problem solvingnya. Itu apa sih problem solvingnya, ya kan? Pertama, ada yang pernah kita ganti throttle by wire. Karena gini, di Duke 390 2017 saat itu pertama kali keluar, throttle by wire itu, karena mereka 390 yang BS 4 ya, sampai ke BS6 semuanya sudah pakai sensor. Jadi pakai wiring. Sorry, ya bukan wiring which is itu sling, bukan, tapi udah pakai sensor. Jadi mereka udah throttle by wire. Jadi semuanya udah pakai kabel dan sensor. Di Duke 390 2017 saat itu sempat recall yang namanya si TBW, ya kan? Untuk ngilangin isu stalling. Tapi di 390 Adventure saat kemarin-kemarin, saat itu juga 2020 pertama kali rilis, mungkin kondisinya udah berbeda, jadi dealership saat itu Penta Jaya Laju Motor tidak bisa untuk recall si TBW-nya. Oke, akhirnya kita coba. Waktu itu gue inget, oh jangan-jangan isunya dari TBW-nya nih, ya kan? Kita gantiin. Jadi ada beberapa teman-teman yang punya isu stalling dan bisa dibilang cukup parah karena memang yang 2020 bagi yang kena kedapatan motor yang punya isu stalling itu memang cukup parah. Contohnya Om Wicak, terus ada Om siapa lagi gue lupa, itu kita gantiin TBW-nya itu solving. Itu langsung hilang si stallingnya, ya kan? Tapi ada juga teman-teman bahkan di forum-forum di luar yang mereka udah ganti si throttle by wire tapi tetap masih ada isu
stallingnya atau mati-mati. Jadi dia kalau pas tutup gigi, gledek mati. Ya kan, tinggal nyalain sih bisa. Cuman sometimes buat beberapa orang itu ngeganggu, ya kan. Gua sih kalau gue pribadi saat itu pas punya motor yang stalling, itu gue biasain dengan gas suka gue blip, suka gue gas sedikit, ya kan. Tapi itu bukan solusi, itu hanya cara aja, ya kan. Nah, sekarang kita mikir, gimana sih solusinya, apa sih ya kan yang bisa kita lakuin atau parts apa sih yang bisa ngebantu tenggilangin isu ini. Nah, akhirnya di forum-forum luar negeri itu rame, ya kan. Dan Powertronic sebagai bisa dibilang company yang memang riset khusus untuk KTM, ya kan, dari mulai piggyback, terus akhirnya ada Fuel X Autotune yang seperti ini, itu ngeluarin si Fuel X ini. Dan di forum di luar negeri pun akhirnya rame. Kenapa? Pada saat mereka pasangin Fuel X, itu problem solving untuk masalah stalling. Dan akhirnya kita cobain di Monkey World Garage. Karena Monkey World Garage sebagai dealernya Powertronic pastinya, akhirnya kita masukin pada saat Fuel X pertama kali keluar. Dia ada Fuel X Pro dan ada Fuel X Lite. Dan Fuel X ini karena dibilangnya Fuel X Autotune, jadi dia hanya bermain dari sisi bensinnya aja atau suplai bensin gitu. Nah, namanya autotune berarti dia nge-tuning secara otomatis motor kalian, suplai bensin kalian di saat kalian membutuhkan, motor kalian butuhkan gitu pada saat tutup gas, dia otomatis ngebantu kerjanya ECU untuk suplai bensin. Nah, akhirnya terjawab sudah bahwa isu stalling di motor kalian itu, yang kalian ngerasain punya isu stalling ya. Kalau enggak kayak gue pribadi, alhamdulillah. Itu Fuel X Autotune jadi solusinya, salah satu solusinya yang memang ternyata udah banyak teman-teman yang pakai selain buat increase power ya. Jadi sekalian buat increase power, maksudnya di luar untuk increase power tapi bisa problem solving untuk stalling issue di KTM 390 Adventure kalian. Nah, jadi itu guys, kita mau ngasih tahu. Nah, kita di sini ada dua Fuel X-nya, ada yang light dengan harga cuma 2.300.000-an dan yang Pro dia dengan harga kalau nggak salah 3,1-an ya, yang untuk 390 Adventure. Ini jelas bisa banget karena memang kalian bisa cek deh di forum-forum, di grup-grup di luar negeri untuk 390 Adventure. Jadi Fuel X ini mereka lagi happening, mereka lagi rame. Kenapa? Karena bisa yang paling mereka ngerasain benefitnya adalah ngilangin isu stalling. Habis itu bonusnya increase power kalian. Jadi performance motor kalian juga berbeda. Gitu, jauh lebih padat pastinya. Udah banyak teman-teman yang ini kita bahas 1-2 teman-teman yang punya masalah isu dan nggak ketemu-temu, akhirnya setelah kita pasangin ini beres. Ada Om Imson. Om Imson tuh dia udah cukup senior juga, ya kan? Maksudnya usianya juga udah cukup tua, nggak muda lagi. Tapi dia masih hobi naik motor dan dia punya 390 Adventure. Itu stalling isunya hampir setahun sebelum kita pasangin ini tuh ada aja. Gitu, maksudnya nggak pernah kita ganti TBW-nya masih begitu, switch coupling kita ganti masih kayak gitu. Bahkan waktu itu pas kita pasangin Fuel X yang Pro, ya kan, itu sempat masih begitu walaupun kurang jauh dari sebelumnya. Sampai kita mikir apa lagi, akhirnya ternyata ada satu parts yang bisa dibilang dia mendongkrak untuk performance juga. Akhirnya kita coba padu padanin dengan si Fuel X, dan parts itu coba kita lepas, Fuel X-nya tetap terpasang gitu, dan ternyata sekarang udah gone, jadi udah solving. Nah, terus ada lagi Om Haik tuh dia juga sama pengguna 390 Adventure. Dia baca, kalau dia murni baca dari forum-forum, terus dia penasaran, dia datang ke sini, terus dia nyobain juga yang Pro, ya kan? Karena gini, kita yang Pro itu duluan masuk, yang Lite itu baru masuk gitu kan. Itu langsung dia juga ngomong untuk stalling udah nggak ada, powernya cukup berubah gitu kan. Jadi ya itu yang kita dapat dari teman-teman. Nah, yang pasti di Monkey World Garage sebagai dealernya, salah satu dealernya si Powertronic di Indonesia, kita ada dua pilihan yang Pro dan Lite. Nah, bedanya apa Pro Lite? Pro itu beda yang pasti hanya beda di mapping. Mappingnya dia ada 10 dan mappingnya kita yang ngatur.
kita mau mapping berapa, ya kan? Kalau untuk light itu dia nggak ada mappingan, dia hanya naiknya satu mapping ke atas, satu mapping ke bawah. Jadi gini, pada saat dicolokin, kalau di Pro, untuk stok tuh dalam artian kondisi atau AFR, kita bicara kalau untuk AFR atau mungkin gampang gini deh. Kalau misalnya kita colokin, untuk standar motor itu seperti di mapping 3. Untuk standarnya motor itu ada di mapping 3. Kalau Pro, dia ada 6 ke atas, 3 ke bawah. Jadi dari 3, kalau mau kita basahin, naikin ke 4, naikin ke 5, naikin ke 6, sesuai kebutuhan kalian. Kalau kita ngerasa, wah bawaan motor gue nggak ada isu stalling nih om, tapi gue pengen motor gue ngerasa lebih basah, mungkin udah kalian korek atau udah kalian apa-apain gitu kan, terlalu basah nih. Karena seperti kita tahu piggyback agak sedikit sulit ya kan, kalian harus ngeluarin laptop dan lain-lain. Kalau ini bisa anytime kalian tinggal taruh di handlebar, kalian switchnya bisa anytime bisa kalian pencet. Oh gue butuh lebih keren ya, turunin dari 3 turunin ke 2 ataupun ke 1 ya kan. Itu untuk yang Pro, jadi itu bisa kalian atur sendiri untuk mappingannya. Nanti setelah itu mereka baru, si alat ini baru nge-adjust sendiri, maka dibilang auto tune. Nah tapi kalau untuk yang light itu dia pas kita pasang, dia akan nyesuain gaya bawa kita, nyesuain gaya bawa kita, nyesuain spek motor kita. Tapi ada batasannya itu seperti dia kalau di Pro itu di mapping 4 atau untuk lebih basah, atau di mapping 2 untuk lebih kering. Jadi dia sebetulnya lebih enak, lebih praktis, tinggal pasang kita nggak perlu pencet-pencet, dia langsung ngikutin. Terus isu yang ada seperti tadi gue bilang stalling akhirnya bisa solving, cuman ada keterbatasannya. Dia hanya batasannya kayak gitu doang, maksudnya dia nggak bisa banyak. Kemarin kita cobain di light ke teman kita Ivan juga sama ada isu stalling dan ada padahal dia udah lengkap banget, kita pasangin piggyback Powertronic yang V3 ya kan. Gue udah mappingin sendiri, itu dia ngerasa powernya kurang dan stallingnya ada. Akhirnya dia penasaran, dia minta pasangin yang light ya kan. Itu pun kita saranin, kita bilang kalau udah pakai piggyback nggak perlu pakai yang Pro, pakai yang light aja, gue rasa udah cukup. Dan ternyata bener, dia pasang itu si lightnya, si Fuel X-nya, dan dia ngerasain banget perbedaannya cukup jauh daripada sebelumnya. Jadi maksudnya dia ngerasa lebih padat mesin, suara juga beda ya kan, dan stallingnya juga hilang. Jadi ya ini buat pandangan teman-teman aja ya. Jadi kalau kalian yang punya isu stalling di 390 Adventure, ini bisa jadi solusi kalian kalau memang throttle by wire kalian itu nggak ada masalah gitu. Kalau memang throttle by wire-nya ada masalah, ya kita coba ganti throttle by wire-nya dulu. Tapi kalau udah kita ganti masih aja begitu, berarti masalahnya adalah di fuel. Nah, kenapa gue selalu bilang tadi, dan kenapa di luar sempat ramai banget, karena masalah stalling itu berarti adanya di asupan atau kebutuhan bensin motor 390 Adventure kalian yang kurang di saat kalian close the throttle, di saat kalian tutup gas kalian. Jadi di situ akhirnya kita nemuin ya. Dan di luar itu kalian bisa cek deh di forum-forum di Facebook untuk 390 Adventure, di YouTube juga itu lagi rame banget kalau mereka nemuin solusinya dengan masang si Fuel X. Gitu. Tapi yang pasti gini, buat menggunakan KTM 390 Adventure dimanapun, gue sangat senang hati untuk ngobrol-ngobrol, untuk kita berbagi, kita sharing, berbagi pengalaman tentang KTM kalian, apapun yang kalian pengen tahu, ya kan, dari masalah dari kelebihannya dari motor 390 Adventure ataupun dari kekurangannya. Karena kenapa? Karena di 2024 ini ada teman kita juga, bisa dibilang dia company baru yang hadir di Indonesia untuk megang KTM, yaitu DWI, Dirt Wheel Indonesia. Gitu. Kemarin kita ada sempat ngobrol sama perwakilan dari DWI bahwa 2024 390 Adventure sebetulnya sekarang udah ada 390 Adventure yang terbaru yang spoke wheels itu masuk ke Indonesia dengan harga kalau nggak salah 175 juta. Memang cukup signifikan jauh bedanya dibandingin zaman Penta 120, PMA 140 dan sekarang 175. Jadi bedanya lumayan gapnya, tapi kan tahunnya juga beda.
pembuatan beda dan sekarang ada spoke wheels. Ada perbedaan yang signifikan adalah spoke wheels atau velg jari-jari, ya kan. Walaupun di kita juga udah ada sih velg jari dari yang harga di bawah 10 juta sampai yang di atas 10 juta kita ada. Teman kalau ini bawaan langsung dari motornya sudah begitu. Nah, kita nggak tahu. Mudah-mudahan di motor itu isu stalling nggak ada lagi. Tapi yang kita nggak tahu, kita lihat aja. Kalau memang pun ada, solusinya hanya di apa? Hanya butuh bensin lebih di motor 390 Adventure yang ada di Indonesia ini, gitu loh. Khususnya di dunia atau yang punya kalian. Karena memang dia ngikutin regulasi Euro 5 yang mana lebih irit pastinya, harus lebih green ya kan, go green dengan irit, dengan begini begitu dan segala macam inilah kebutuhannya mereka untuk lolos Euro 5. Oke. So, kayak tadi gue bilang, gue udah sangat dengan senang hati kalian kalau kalian mau datang ke Monkey World Garage untuk ngobrol-ngobrol langsung, kalian bisa datang ke Jalan Cempaka 5 nomor 14 Bintaro, Sektor 1 Jakarta Selatan. Dan yang pasti juga bisa ke web link kita itu di www.monkeyworldgarage.com. Di situ kalian bisa langsung ke Instagram kita, bisa ke Tokopedia dan yang lain-lain. Bahkan ke map kita juga ada di situ, ya kan? Follow new Instagram kita karena yang dulu pernah sempat dihack, akhirnya kita tarik balik, kita udah dapat, tapi kita nggak pakai, ya kan? Yang Monkey World Garage ya. Jadi dulu IG-nya tuh @monkeyworldgarage. Sekarang kita jadi @monkeyworldgarage_official. Oke, itu IG baru kita. Dan yang pasti follow like, subscribe, bunyiin lonceng lo biar kita selalu bisa ngasih info-info dan edukasi sedikit, berbagi lah ya kan tentang KTM yang ada di Indonesia, tipe-tipe KTM yang ada di Indonesia, kelebihannya, kekurangannya, enaknya dan macam-macam sih ya kan. Ada juga tutorial nanti kita bakal bikinin lagi. Kayak kemarin kita bikinin si turbo ya kan, tutorial buat si orange. Minggu depan kita bikin tutorial. Untuk sehari ini Herman sign out. See you next week. Bye-bye.